Harian telah dinantikan oleh sebagian besar penggemar YN. Pada akhirnya tiba juga. Konser berlangsung meriah hampir selama 3 jam dengan penampilan YN yang menakjubkan nyaris sempurna. Meski Namjoon tidak memiliki keraguan pada kemampuan YN, namun sebelum hari ini, sang artis sempat membuatnya merasakan banyak kekhawatiran. Pertemuan YN dengan Taehyung sedikit banyak memberi pengaruh pada sang artis. YN tampak tidak bisa fokus dan melakukan banyak sekali kesalahan saat latihan. Ia beberapa kali mendapat teguran dari sang pelatih maupun Namjoon. Namun untungnya saat konser berlangsung, YN bisa tampil dengan baik dan sempurna. Sore harinya, 1 hari pasca konser diadakan, YN kembali mengunjungi agensi. Asisten Namjoon memberitahu YN jika pimpinannya itu tengah pergi sejak tadi pagi, melayani Sumin yang telah meninggal dunia kemarin malam. YN tidak bisa menutupi rasa terkejutnya mendengar kabar duka itu. Taehyung dengan setelan pakaian berwarna serba hitam itu berdiri di dekat peti mati berdampingan dengan Airin dan Mikyung yang juga mengenakan dress warna hitam. Lelaki itu segera mengetahui kehadiran YN bersama dengan beberapa staf dari JN Entertainment. YN sempat bertemu Namjoon di sana. Atasannya itu berkata jika ia akan berada di gedung pemakaman lebih lama lagi untuk mengikuti jalannya prosesi pemakaman hingga waktu kremasi tiba. Karena bagi Namjoon, baik Taehyung maupun mendiang Sumin bukan hanya sebatas rekan bisnis, bahkan sudah seperti keluarga sendiri. Sumin termasuk salah satu orang yang bersedia mengeluarkan tangannya ketika berusaha Namjoon tengah lesu. Sampai kapanpun, Namjoon akan selalu mengingat kebaikan lelaki itu. Bisa kita bicara sebentar? Ia menatap Taehyung yang berdiri tepat di hadapannya itu. Tidak perlu ada yang dibicarakan, aku permisi. Balasnya yang kemudian pergi berlalu. YN, Junho, dan beberapa orang staf agensi memutuskan pulang terlebih dulu setelah berada di sana selama hampir 1 jam. Ketika keluar dari rumah duka, hari sudah mulai gelap. Mereka sedang berjalan di area parkir ketika sebuah mobil warna hitam melaju kencang ke arah rombongan, seolah hendak menghantam mereka semua. Beberapa orang memukul ngeri dan berusaha menghindar, namun ia merasakan tubuhnya begitu kaku dan hanya bisa terdiam ketika slot tajam lampu mobil itu menerpa dirinya, kemudian berhenti beberapa senti dari tempat yang berdiri, nyaris menabraknya. Sedetik kemudian, Hyun merasa dirinya seperti dibawa kembali ke masa lalu, pada sebuah tragedi yang kini mengubah seluruh jalan hidupnya. Hyun tidak bisa menutupi rasa terkejutnya ketika Donho masuk ke dalam kamar bersama Sunny yang lebih dulu berjalan di depan. Sementara di belakang, kekasih umahnya itu memegang sebuah pistol sembari menodongkannya tepat di kepala Sunny. Tubuh Sunny terdorong ke depan setelah Dongho menendang kasar punggungnya. Kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci dari luar. Hyun mendekati Sunny yang tampak meringis kesakitan, membantu sang ibu untuk berdiri. Wanita itu menjerit marah atas perbuatan kasar Dongho. Kekasihnya itu bahkan tak mau mendengar ucapannya lagi. Beberapa saat kemudian, Sunny masih terdiam marah, tak menjawab satupun pertanyaan yang ia ajukan. Kasih itu tampak gusar dan terus berusaha mencari jalan keluar dari kamar besar tersebut. Sumin membangun villa ini dengan keamanan tingkat tinggi. Kau tidak akan bisa membuka teralis jendela itu hanya dengan balon kosong. Sunny meminta Hyun berhenti melakukan hal yang sia-sia. Tak lama kemudian, pintu kamar kembali terbuka. Dongho masih bersama seorang lainnya yang diseretnya tanpa perasaan. Hyun tak bisa menutupi rasa terkejutnya ketika mengetahui itu adalah Taehyung. Tubuh Taehyung yang tidak lebih besar dari Dongho itu dilempar ke arah Sunny dan YN. Kenapa kau bisa ada di sini? Tuntut YN setelah membantu kasihnya itu berdiri. Yana, ayahmu. Ucapan Taehyung segera terputus. Teringat mungkin ini bukan saat yang tepat untuk memberitahu YN. Kau baik-baik saja? Taehyung bertanya sembari menangkap wajah YN dengan raut cemas. Taehyung, kita harus segera pergi dari sini.
balas Yen sama gusarnya. Dongho berteriak penuh ejekan mendengar percakapan sepasang remaja itu. Sania, lelaki itu memulai hingga semua perhatian mengarah padanya. Dongho duduk di sebuah kursi dengan gaya angkuh, tak jauh dari tempat ketiganya berdiri. Kau tahu, aku tidak peduli lagi dengan harta. Akan aku habisi kalian bertiga satu persatu, ancamnya. Lalu kau, lelaki itu menunjuk Taehyung di sana. Kau akan mendapatkan giliran terakhir. Aku akan tepat di hadapan Kim Sung Min. Dongho sudah cukup merasa geram. Beberapa kali mendapat pesan berisi ancaman dari Sung Min. Posisi lelaki itu tidak bagus. Bersalah ataupun tidak, Sung Min tidak bisa menjebloskannya masuk ke dalam penjara dengan hukuman berat. Hal tersebut yang membuat Dongho murka. Aku akan membiarkanmu menyusul Yunso terlebih dahulu, gumam Dongho mengerikan. Dongho mengarahkan pistol itu tepat ke arah jantung Yen. Tubuh gadis itu sudah membeku di sana dengan kedua mata yang tampak bergetar ketakutan. Dongho sudah menarik pelatuknya. Sedetik kemudian, suara ledakan pistol didengar. Yen pikir hidupnya akan berakhir sebentar lagi. Namun tiba-tiba kehangatan menyelimuti tubuhnya. Kemudian suara pekik kesakitan seseorang terdengar. Tubuh Taehyung roboh tepat di hadapan gadis itu dengan pundak kanan yang terluka. Drama percintaan antara remaja memang sangat menarik. Dongho tertawa keras menikmati raut ketakutan tiga orang di sana. Tapi sekarang belum giliranmu, bersabarlah sedikit. Sung Min sedang dalam perjalanan menuju kemari. Baiklah, karena percobaan pertama gagal, aku akan melakukan percobaan kedua. Anak muda, aku sarankan padamu untuk bertahan sedikit lebih lama hingga ayahmu tiba. Kau harus mengikuti skenario-nya. Tepat di depan mata Kim Sung Min. Taehyung berusaha bangkit meski susah payah. Darah terus mengucur dari pundaknya yang terluka. Bagaimanapun caranya, ia harus melindungi Yen. Taehyung belum berdiri dengan benar ketika tubuhnya kembali terjatuh di atas permukaan lantai yang dingin. Ia lantas terkejut mengetahui kenyataan bahwa Yen baru saja mendorongnya secara sengaja. Hentikan Taehyung, gumam Yen diri. Mengapa kau tidak juga menyadarinya jika sejak awal aku hanya bermain-main denganmu? Kau sangat bodoh sampai bisa terjebak dalam perangkapku. Lanjut gadis itu. Di bawah sana, kedua bola mata Taehyung bergetar mendengar ucapan kejam sang kekasih. Taehyung ingin melihat raut wajah Yen secara langsung, menatapnya lekat-lekat untuk mengetahui jika yang ia dengar saat ini hanyalah sebuah omong kosong. Yen tidak mungkin sengaja menjebaknya sampai sejauh ini. Perasaan keduanya terlalu nyata untuk disebut hanya sebuah rekayasa. Aku harap kau, ucap Yen penuh penekanan. Kalimat terakhir yang Yen ucapkan membuat segala penyangkalan Taehyung runtuh seketika. Pengakuan gadis itu bahkan jauh lebih menyakitkan daripada luka yang baru saja Taehyung dapatkan. Saja aku Dongho ya. Aku dan lepaskan mereka, jerit di antara rasa marah dan ketakutan. Oma, bagi Yen berusaha mencegah, dengan cepat melupakan Taehyung di sana. Jangan mendekat Yana, cepat pergi dari sini. Jika Sani begitu melihat Dongho, kembali menarik pelatuk pistolnya, menerima tantangan Sani dengan senang hati. Pekikan lebih keras Yen kembali terdengar, sementara Sani terus meminta putrinya itu untuk segera pergi dari sana. Sedetik kemudian, peluru telah menembus kepala Sani yang seketika jatuh terkapar tak bernyawa. Sementara Yen tampak begitu syok dengan wajah dan bahu yang terciprat sang oma. Tawa mengerikan Dongho menggema, membuat suasana semakin terasa mencekam. Yen hendak mendekati Sani di sana sebelum sebuah tembakan peluru hampir saja melukainya. Gadis itu kemudian tersadar jika ia harus segera keluar dari sana, atau ia akan melihat Yana berlalu keluar. Dongho dengan murka melepaskan beberapa tembakan membabi buta ke arahnya. Tubuh tak lelaki parubaya itu membuatnya cukup kesusahan untuk mengejar langkah Yen.
Taehyung melihat itu semua, dia membatas kesadarannya yang semakin menipis. Yen yang pergi meninggalkannya begitu saja, tanpa ada rasa peduli. Di tempat seperti ini, mustahil akan ada yang mengetahui keberadaannya dan menyelamatkannya. Taehyung pikir ia akan segera di sini. Aku membencimu, Kim Ye-en. Kalimat terakhir itu yang Taehyung ucapkan sebelum kesadarannya sepenuhnya menghilang. Sementara Dongho tak juga menyerah mengejar Ye-en dengan raut bengisnya. Seolah itu sebuah permainan yang menyenangkan, melihat targetnya yang ketakutan dan terus berusaha menghindar. Entah berapa peluru yang sudah ia tembakkan. Dongho baru berhenti ketika sebuah tembakan tiba-tiba melumpuhkan kaki kirinya. Lelaki bertubuh tambun itu ambruk dan sang pelaku penembakan yang tadinya bersembunyi di balik pilar tinggi villa segera menampakkan diri dan menendang pistol milik Dongho hingga terlempar jauh. Teriak Dongho murka melihat Daeho sudah berada di sana, namun tak bisa melakukan apa-apa karena kakinya yang terluka. Dongho sempat melihat dari kejauhan Ye-en yang menghilang di ujung lorong panjang villa. Dasar berdebah menyusahkan, umpatnya. Kaki tangan Sungmin itu segera melakukan penelusuran di bawah ruangan dan kemudian menjadi terkejut ketika menemukan Sunny dan juga Taehyung di sana. Dongho segera berlari menghampiri dengan raut panik, memastikan Taehyung masih hidup. Jika sampai Taehyung tidak bisa diselamatkan, sudah pasti Sungmin akan memenggal kepala Dongho sebagai gantinya. Tuan muda, Daeho memanggilnya berulang kali, berharap pemuda itu membuka matanya. Bisakah membawa mobilnya lebih cepat lagi? Sungmin tampak sangat gusar. Ia baru saja mendapat kabar dari Daeho mengenai keadaan Taehyung yang terluka. Yoongi yang berada di kursi kemudi berusaha menuruti perintah atasannya itu tanpa banyak bicara. Di tengah situasi seperti ini, Sungmin bahkan tidak bisa berkonsentrasi untuk mengemudi dan membiarkan Yoongi yang masih berada di usia remaja untuk membawa mobilnya. Mobil mereka melaju kencang menembus gelapnya jalanan di tengah hutan yang begitu pekat. Ketika bangunan villa sudah terlihat, seseorang tiba-tiba saja berlari ke tengah jalan. Yoongi yang terkejut dengan segera menginjak rem. Namun tabrakan itu tak bisa dihindari. Tubuh Ye-en terpental dan sempat berguling beberapa kali sebelum terkapar agak jauh dari mobil yang baru saja menabraknya. Di dalam mobil, baik Yoongi maupun Sungmin tampak sama-sama syok. Pergilah keluar dan periksa, titah Sungmin. Yoongi mengangguk dengan cepat dan segera turun dari mobil. Sungmin memperhatikan bagaimana raut Yoongi berubah menjadi sangat terkejut setelah melihat korbannya. Remaja itu buru-buru kembali menghampiri Sungmin di dalam mobil. Apa dia? Tanya Sungmin penasaran. Sepertinya, jawab Yoongi dengan wajah pucat pasi. Aku sudah, Kim Ye-en, kumumnya tanpa sadar. Kim Ye-en, Sungmin mencoba memastikan pendengarannya tidak salah. Ya Tuan Kim. Yoongi lebih terkejut lagi ketika melihat senyum mulai terukir di wajah Sungmin. Tenang saja, aku pastikan kau tidak akan mendapat hukuman atas perbuatanmu. Urus, jangan sampai jejaknya tertinggal. Kau bisa? Saya mengerti Tuan Kim, jawab Yoongi dengan suara bergetar. Ini menjadi kali pertamanya ia benar-benar seseorang setelah selama ini hanya sekedar bualan mulut semata. Dari kejauhan sebuah mobil tampak mendekat. Setelah keluar dari area villa, Sungmin segera mengenali jika itu Daeho. Sungmin segera turun dari mobil dan berlari menaiki mobil yang dikemudikan Daeho. Sungmin bisa menemukan Taehyung di kursi belakang. Ia melepas jas yang dikenakannya, menutup luka di lengan sang anak dengan itu, kemudian memeluk tubuh putranya erat-erat. Langsung menuju rumah sakit, titah Sungmin dengan raut gusar dan khawatir. Baik Tuan Kim. Tenanglah nak, kau sudah aman sekarang. Ayah akan selalu menjagamu dan melindungimu, gumam Sungmin di sepanjang sisa perjalanan.
Setelah melihat mobil Daihatsu semakin menjauh, Yoongi buru-buru menghampiri Yen di sana, berjongkok di dekat garis itu, mencoba memastikan dengan mencari denyut nadi di sekitar leher korban. Pada saat itu, kedua mata Yen perlahan terbuka. Kemudian susah payah berusaha meminta tolong. Yoongi mengabaikannya. Saat memeriksa leher Yen tadi, ia seperti merasakan ada sesuatu di sana, hingga Yoongi memutuskan untuk memeriksanya secara ulang. Jemari pemuda itu secara tidak sengaja meraba sebuah kalung dan mencoba meraihnya. Yoongi menyadari jika ia juga menemukan sebuah bandul berupa cincin di sana. Moon Ye-en. Yoongi membaca ukiran nama pada cincin tersebut. Melakukan kontak mata dengan Ye-en yang tengah menatapnya tak berdaya, kemudian menarik putus kalung tersebut. Tanpa peduli hal itu akan melukai leher sang pemilik. Maaf Yena, namamu tidak seharusnya diketahui saat orang-orang menemukan nanti, karena hal itu akan menjadi masalah besar. Kedua bola mata Yen bergetar mendengar itu. Tidak menyangka Yoongi akan setegah ini padanya. Beristirahatlah dengan tenang di sana, ucap Yoongi kemudian. Tubuh tak berdaya Yen diseret sepanjang jalan tanpa perasaan, lalu dilempar melewati pembatas jalan yang kemudian dengan cepat menghilang di balik gelapnya jurang. Yoongi menghela nafas, menatap sekilas pada kalung serta cincin di tangannya, kemudian memasuki mobil dan pergi setelah memasukkan benda itu di saku celananya. Sejak mengenal Yen, Seokjin berubah menjadi seseorang yang pandai mengintai tanpa ketahuan. Setelah mobil Yoongi menjauh, Seokjin keluar dari mobilnya yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Pemuda itu berlari tergesa menuju lokasi Yen dilempar tadi. Seokjin mengeluarkan sebuah senter yang sengaja ia bawa. Menyelut di bawah sana, yang nyatanya tidak bisa menembus apapun karena kegelapan yang teramat pekat. Remaja itu menghela nafas dalam, tidak begitu yakin dengan usaha yang akan ia lakukan, namun setidaknya ia akan mencoba terlebih dahulu. Bertahanlah sebentar lagi, aku sedang berusaha untuk menyelamatkanmu, gumam Seokjin sendirian. Jika beruntung, kau pasti akan hidup, namun jika tidak, jangan khawatir. Aku berjanji akan mengubur jasadmu dengan layak.